berkat. Terima kasih Yesus. Segala puji hormat hanya bagi Engkau, karena Engkau yang melakukan segalanya. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini ya, judulnya nih, sampah agamawi. Yang ngomong sampah Bible bukan gua kok. Aku nggak punya otoritas, ganti, sembuh. Filipi 3 ayat 1 sampai 8, kita baca dulu ya. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, sukacita ya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ya, ini hati murid Tuhan. Gak pernah berat. Wah, beratnya yang Tuhan, dianya enteng. Ya. Nah, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ya, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyirat-penyirat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Beribadah oleh hati Tuhan, melalui hati Tuhan yang baik. Dan berharga dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal ria. Ya, jadi ini warning Filipi kepada pengajar agamawi. Filipi itu gereja yang sukacita. Jadi kalau di Bible ya, gereja yang quote unquote paling baik itu Philadelphia. Yang kedua Filipi. Filipi ini baik, tapi tetap dikasih warning. Filipi itu yang bayarin si apa? Paulus kemana-mana itu loh. Dia yang bayar ini, yang dukung. Pertama gereja di Eropa. Yang seger nih, ini Filipi. Ada Lukas, ada Lydia. Lydia penjual kain ungu. Tapi dia disebut tetap Lydia dari Tiatira. Tapi dari Filipi. Pemimpinnya gereja Filipi, si Lydia sama Lukas. Kalau saya lihat, apa itunya saya itu kalau ini menarik aja. Lydia kawin sama Lukas. Iya, karena begini. Jadi dia pimpinannya itu Lukas. Kenapa sama Lydia? Karena apa? Lukas itu ikut misinya, perjalanan misinya Paulus. Yang kedua atau kedua. Begitu sampai di Filipi, kalau ayatnya gue lupa di mana tuh, di kisah Rasul-Rasul atau gimana, Lukasnya berhenti di situ. Si Paulus jalan sendiri. Tapi dia tahu terus. Jadi dia begitu, karena aduh gue lupa deh, ini mesti lihat di kisah Rasul itu waktu sampai di Filipi itu habis itu katanya berubah gitu loh. Jadi si kelihatan tuh Paulusnya pergi, dianya nggak ikut. Tadinya kan kita terus tadinya tuh habisnya belakangan tuh jadi apa gitu, katanya jadi mereka gitu. Dia tahu tapi dia gini. Jadi si ini ada romantisnya lah gereja. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yunani, Filipi. Itu jadi gereja yang sukacita, gereja yang pertama di Eropa, di Yunani, gereja yang bayarin atau dukung pelayanannya Paulus sampai ke Roma, ke Eropa, dan dari Eropa kan akhirnya ke dunia. Lydia, Turki. Tujuh gereja itu bentuknya kayak itu kayak setengah bundar gitu tuh. Itu tuh semuanya di mana tuh? Turki. Ya. Oke, lalu berikutnya. Sekalipun aku juga alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka bahwa aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran, dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi agamawi ya, itu tuh senang pada lahiriah. Kelihatan gitu loh. Ya. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, 2 kali ya rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya. Ya. Supaya aku memperoleh Kristus. Oke. Tuh ya.
Ini oleh karena dialah aku telah melakukan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. You mau Kristus juga boleh agamawi loh. Itu kayak berlawanan, you nggak bisa kecampur gitu ya. Ini bukan makanan enak nggak boleh campur sama sampah. Sakit perut. Iya, oh iya. Oke. Berikutnya. Jadi apa saja sampah agamawi? Ya, cepat aja. Ya, pertama, Paulus tuh ingin jemaat Filipi bersukacita terus dalam Tuhan. Ya, udah sukacita. Ini gereja sukacita. Lalu berikutnya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ya, ini bukan anjingnya Dewi. Ya, anjing itu wujud dari najis. Ya, ya. Jadi agamawi itu najis. Nah, berikutnya pekerjaan kerja yang jahat. Nah, ini ya. Jadi wujud dari agamawi, mereka tampil sebagai pekerja Tuhan. Ya, hamba Tuhan, padahal mereka sebetulnya hamba agamawi. Lain loh, pekerja yang jahat. Kenapa? Jadi kalau bingung, itu siapa pekerja Tuhan? Iya, mereka sebenarnya dipanggil. Siapa bilang nggak dipanggil? Kita semua dipanggil loh. Semuanya dipanggil mengasihi, semuanya dipanggil dekat sama Tuhan, semua dipanggil. Semuanya dipanggil menerima kasih Tuhan, endah, semua. Hukum kasih dikasih semua kok. Ya toh? Perintah Kristus juga diberikan pada semua. Jadi kita nggak ada yang nggak ada, sama. Kamu dipilih, iya dipilih gitu loh. Gitu loh. Tapi pertanyaannya siapa yang ngutus? Kalau you nggak menerima, ya nggak bisa diutus, dipanggil, tapi nggak diundang. Tapi kalau nggak belum terima, nolak. Ya nggak bisa, gitu loh ya. Anggap ya. Makanya mereka semuanya padahal apa? Diutus sama siapa? Sama agamawi yang ngutus sebetulnya. Yang diutus siapa ya? Orang juga. Anggap nggak? Tapi kalau bilang hamba Tuhan, iya, semua dipanggil. Semua dipanggil. Dipanggil untuk apa? Jadi kayak gini, Tony gue panggil. Ya. Untuk apa? Untuk diampuni, untuk diberkati. Semua dipanggil. Dan untuk mengasihi orang lain juga, dan untuk semua udah dipanggil. Nah, panggil tuh begini. Lu dari sana kemari, dipanggil. Call, panggil. Gitu datang. Kalau utus, kirim. Go, pergilah. Lain loh bahasanya. Hah? Jadi yang diutus itu tuh begitu. Ya, jadi jadi semuanya tuh dipanggil, ya, tapi lu mau terima apa enggak? Nah, kalau kamu mau dipanggil menerima hati Tuhan segala macam, keselamatan semuanya gitu, itu kamu ya terima jadi anak, terima jadi itu, ya itu udah sekali terima tuh, yang keselamatan segala macam dan sebagai ciptaan baru, ini nggak bisa balik, semua dipanggil, nggak semuanya nerima, satu pun begitu. Yang nerima apa? Ada yang nerima cuma keselamatan. Ya, ada yang nerima kasih Tuhan, jadi mempelai. Jadi kalau di Bible, yang menolak itu ya, itu namanya kambing. Kambing. Ya. Kambing. Yang menerima keselamatan tapi menolak kasih Tuhan di bumi, no, ya domba, betul, domba atau juga gadis yang bodoh. Tapi tetap gadis, tetap selamat, tetap disayang. Cuman bodoh. Ya. Yang menerima dan menerima kasih Tuhan bergantung pada roh Tuhan, bergantung pada itu namanya gadis bijaksana. Jadi di gereja itu udah ada 3. Ini yang jemaat ya. Ya. Yang nggak selamat itu namanya si kambing. Ya. Yang selamat si domba, itu si gadis bodoh. Yang menerima kasih Tuhan sebagai mempelai, gadis bijaksana.
sebagai pimpinan di atas, yang bukan pimpinan tapi yang diutus, sampai sebetulnya yang diberikan kuasa untuk mendisiplinkan gereja dari Tuhan cuma murid loh. Jadi dipanggil untuk itu ya, diberi kuasa. Ya. Mengajar, dia bisa. Itu yang di berikutnya, di Matius 25, itu ada yang punya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya, ngerti ya? Nah, yang 5 talenta, itu kan menerima dengan sukacita seterusnya ngikutin. Ya toh? Tambah diberkati toh, 5 jadi 10, dan seterusnya. Ya. Yang 2 juga sama, 2 jadi 4. Yang 1, waduh, teologinya keluar. Tuhan kejam. Tuhan gak kerja, yang kerja gua. Kan begitu toh? Talentanya Tuhan saya nggak pakai, alias saya dapat hidup dari orang lain aja, alias kebohongin orang lain. Begitu, dia nggak pakai talenta bisa hidup dari mana? Ya pencuri transfer, ya. Yang 5, 2, 1. Sebetulnya dari Tuhannya enggak loh. Tuhannya pengen semuanya bisa mengembangkan toh. Cuma yang satu ini yang badung toh. Ya ini masuk neraka. Ini lebih palsu. Nah, ya. Yang 5 ditambahin 1. 5 jadi 10, itu tambahin 1. Yang 2 jadi 4, gak ditambahin. Yang 5, siapa? Jadi ini yang ini. Yang 5, mempelai. Udah jadi 5, jadi 10, kan diberkati dia. Ya toh, hidupnya. Kurang 1. Untuk jadi murid, dia mesti bisa memuridkan. Itu diberikan talenta yang 1. Yang tadinya ini, yang badung ini sebetulnya punya. Tapi dia nolak Tuhan. Makanya talentanya nggak bisa apa-apa. Itunya 1 itu diambil. Kenapa diambil? Kayaknya Tuhan ngambil, enggak begitu. Lu nolak kasih Tuhan. Talenta itu diberikan berdasarkan kasih Tuhan. Lu tolak kasih Tuhan, tolak paket. Iya dong. Tolak talenta juga dong. Oh, talenta itu diberikan untuk kasih Tuhan. Dan karena kasih Tuhan untuk mengasihi orang lain, kamu tolak itu, ya talentanya hilang. Benar nggak? Kan talenta itu diberikan untuk mengasihi yang itu, yang 1 itu. Ngerti nggak? Untuk mengasihi orang lain. Ya toh? Dia nggak pakai. Nah, 1 itu dikasih ke 5 yang 10. Yang mempelai jadi murid. Ngerti ya? Yang 10 jadi 11 toh. Dengan tambahan 1 itu, yang dia kurang. Masih kurang dia. Dikasih untuk memuridkan. Yang 2, udah enggak. Udah jadi 4. Udah. Yang 2 yang paling hebat. Yang 2, udah mempelai dan memuridkan. Udah murid. Yang 2. Yang jadi 5, 2, 1. Itu ya, yang 5 itu wujud dari mempelai. Yang akhirnya jadi murid. Yang 2 udah murid. Ngerti nggak? Yang 1 lebih palsu, masuk neraka. 2 berlipat ganda tak teringga. Ini pelajaran gue di SMA ya. SMA gue lumayan. 5 berlipat ganda di tak teringga ya sama tak teringga. Makanya di 3 perumpamaan tadi di Matius 25, gadis bijaksana, gadis bodoh. Gadis bodoh adalah orang percaya toh yang keselamatan, tapi dia tidak punya kerajaan surga. Dia belum akan mempelai. Makanya nggak masuk perjamuan, perkawinan. Yang gadis bijaksana itu mempelai. Bukan murid. Makanya dia ini. Ya, di sini. Ya, jadi ada itu. Kalau lihat dari yang berikutnya kan 5, 2, 1. 5 itu mempelai, itu gadis bijaksana. Akhirnya jadi murid. Karena cuma tak gini aja kok, sebentar gitu ya. Yang 2 udah murid. Yang 1 nabi palsu. Ya. Terus yang berikutnya domba sama kambing. Domba gadis yang bodoh, selamat. Ya toh? Kalau yang kambing Tuhan tidak mengenal. Karena bergantung pada diri sendiri. Nah, oke. Jadi ya, kalau ini kan kalau ada 2 ya. Yang pekerja atau apalah yang itu sama yang lebih common ya. Yang jemaatnya atau yang itunya itu ada 3 tipe. Gadis bijaksana, gadis bodoh, sama kambing. Dombanya gadis bodoh. Ya toh? 3 tipe. 1 masuk neraka. Sepertiga. Kira-kira. Ya, nangkap ya? Yang ngajar 5, 2, 1.
5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya toh? Kan ngurus gitu ya, pengurus gitu ya. Steward, ngurus gitu ya. Yang ngurus gereja lah, ngurus gitu ya. 5, 2, 1. Yang 5 akhirnya jadi murid. Jadi yang ngurus itu mempelai, murid, nabi palsu. Yang mempelai jadi murid, yang murid tetap murid, yang ini masuk neraka. Sepertiga lagi. Seperti di malaikat awalnya. Ada 100% malaikat, sepertiga jatuh. Sepertiga lagi. Makanya lu juga bilangin nih, ya nggak selamat di gereja banyak loh, tapi di sini selamat. Yang tempat lain lu gue bilangin lo. Jangan kaget lu, gue bilangin. Orang malaikat sepertiganya jatuh, sepertiga dari malaikat jatuh. Jadi ingat nggak, di malaikat itu sepertiga. Di apa yang mimpin ngurusin gereja sepertiga. Yang di jemaatnya sepertiga tuh kira-kira. Makanya hati-hati terhadap pekerjaan jahat. Dan hati-hati terhadap penyiar-penyiar yang palsu. Oke? Pekerja yang jahat itu kayak orang pekerja tapi sebetulnya jahat karena dia sebetulnya ya itu hamba Tuhan atau gimana. Dia pekerja tapi sebetulnya jahat karena dia untuk diri sendiri bukan untuk Tuhan gitu ya. Jadi kasarnya. Ada lagi pada penyiar teman sebetulnya untuk kalau di hukum Taurat itu kan wujud dari menerima Tuhan toh. Circumcision gitu ya, dipisahkan di ini. Palsu. Jadi dia tuh jalan kekudusannya palsu. Pakai teologi sendiri, kerja keras. Pekerjanya jahat karena seakan-akan melayani Tuhan dan mungkin melayani jemaat, jebulnya itu sebetulnya makan duit. Makan duit siapa? Makan duit Tuhan dan makan duit jemaat. Jahat. Pencuri. Apa? Penyamun, tukang rampok, pencuri. Makanya dibilang kejam. Orang jemaat emang kalau orangnya kaya lu tipu ya sudahlah, mesti kaya. Lu orang yang miskin lu hajar lagi. Udah bodoh dihantam lagi. Diambil duitnya. Udah ada kebutuhan disuruh bayar dulu di depan. Jadi itu namanya tuh bendahara yang tidak jujur. Gimana nanti gue udah preaching belum ya? Bendahara yang tidak jujur. Pernah ya? Bendahara yang tidak jujur. Bendahara itu kerjanya yang ngitungin duit orang lain. Kalau yang tidak jujur, penerimaannya nih, ini buat Tuhan, ini buat Tuhan, ini buat Tuhan, ini buat saya, ini buat Tuhan, ini buat Tuhan, ini buat Tuhan, ini buat saya. Itu yang nggak jujur. Kasir kan nggak boleh dong. Kasir kan ngitungnya terima duit untuk perusahaannya dong. Kalau yang nggak jujur, ini buat perusahaan, ini buat perusahaan, ini buat Tuhan, buat gereja, buat perusahaan, buat gereja, ini buat gua. Gitu tuh loh. Ambil bagian gak semuanya dimakan. Aku belum nyampein ya? Nanti next time. Oke. Okay. Circumcision. Artinya tuh untuk yang dia seakan-akan ngajarin jalan kekudusan padahal yang diajarin palsu. Jalan kekudusan yang palsu. Ya. Berikutnya. Ya. Nah, ini yang sebenarnya. Kitalah orang-orang yang bersunat yang sebenarnya yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, beribadah oleh Roh Allah. Jadi kita beribadah berdasarkan hati Tuhan. Kamu memuji Tuhan, Pia, bukan dari nyanyianmu, hatimu. Habis itu kamu nyanyi, that's fine, gitu loh, nggak boleh dibalik, gitu loh. Semua dari dia, oleh dia, kepada dia. Jadi waktu kali kamu, Tuhan baik. Nah itu kamu memuji Tuhan. Kalau dibilang, aduh, suara gua baik. Nah itu memuji diri lu. Iya dong, benar nggak? Iya toh? Tapi kalau kamu bilang, Tuhan baik. Itu puji Tuhan. Kemudian, saya suaranya baik karena Tuhan yang kasih. Nah itu oke. Kita lihat nggak? Semua dari dia, oleh dia, kepada dia. Benar nggak? Itu begitu. Jadi kalau kamu suara baik ya dari Tuhan. Kamu bilang, iya dari Tuhan. Nah, itu nggak apa-apa. Gitu loh. Dari dia, Roma 11 ayat 36. Dari dia, oleh dia, kepada dia. Ya, oleh hati Tuhan. Yang baik toh, yang memberikan kamu talenta dan seterusnya. Ya, bermegah dalam Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus yang diutus yang mengerjakan. Yang bayar roh.
Dia pakainya Kristus Yesus. Dia pakai jabatan Mesias. Artinya Mesias yang cuma satu Mesias ya. Salah satu yang diurapi untuk melakukan pekerjaan Mesias. You diurapi untuk jadi ibu. You diurapi jadi laki, untuk jadi bapak. Mesias no. Mesias cuma Yesus. Jabatan itu. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini ya, dia udah berat percaya. You percaya hal lahiriah. Percaya berat ya. Jadi sebetulnya Tuhan tuh kasih, kamu nerima. Setelah kamu nerima kasih, kamu dimanjain Tuhan, baru kamu percaya. Itu begitu. Percaya itu berat. Kamu diberkati, kamu percaya. Iya menurut lu. Sebenarnya percaya belum pol. Nanti begitu, lama tambah pol. Anak you sukses. Itu percaya tuh. Percaya susah lu, tau gak? Otomatis, nggak boleh usaha. Makanya kalau saya bilang ke kemana nih? Ke Endah, bakmi gang kelinci enak. Lu bisa percaya gue. Susah kalau kamu belum pernah nyobain. Kalau gue bilang sama Tony, sama bakmi gang kelinci enak, dia percaya karena dia udah makan. Kalau belum pernah nyobain, lu gimana percaya? Enak apa? Enak asinnya, enak murahnya, enak gurihnya. Percaya apa? Dia bilang, saya percaya. Percaya apa lu? Orang lu pernah ngerti aja enggak. Tuhan baik-baik apa? Oh, kamu belum kalau udah nikmatin, Tuhan berkati. Saya di kerjaan diberkati. Saya sebagai ini, anak saya diberkati. Nah, lu baru makanya kecap lah dan lihat. Enggak, belum kecap, nggak bisa percaya lah. Kalau di agamawi kan disuruh percaya baru terima. Mana bisa? Lu percaya apa? Orang kalau gue bilang Bali enak, lu belum pernah ke Bali? Mana tahu? Saya diceritain sama Pak Yonas, saya Berlin, gue nggak ngerti. Lu belum pernah. Ngerti nggak? Tapi kalau udah nikmati, baru ya percaya otomatis. Kejunya enak, saya malah tahu. Mempelai menerima kasih Tuhan. Pan dirayu dulu, pacaran dulu, akhirnya kawin, dia terima kasih suaminya dan kasih bapak mertua. Murid udah mempelai, udah enak, dia mau mengasihi orang lain. Jadi murid. Dia nggak perlu. Itu, murid satu step aja. Kita bisa memuridkan lah, gitu, satu step aja. Berikutnya, sekalipun aku juga alasan untuk benar-benar percaya pada hari lahiriah. Ya, kalau agamawi itu lahiriah semua. Makanya bikinnya katedral, bikinnya menara doa, bikinnya yang kayak gitu-gitu tuh loh, ya. Urusannya duit, kayak di depan duduknya, udah all kind of funny thing, ya. Nah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh pada lahiriah, aku lebih lagi. Nah, si Paulus kasih lihat, dia sebetulnya dia banyak hal diberkati Tuhan like hell, tapi disunat pada hari ke-8. Jadi dia ikut ritual dari bangsa pilihan Israel, dari suku Benyamin, ya, orang Ibrani asli, alias bisa ngomong Ibrani dan asli semua. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia kencang hukum Farisi. Jadi Farisi itu yang dipisahkan. Kalau gereja tuh eklesia gitu dipisahkan, itu Farisi itu. Kalau Yahudi itu Farisi itu. Dikhususkan. Itu tuh yang dia tuh, Farisi. Makanya dia tuh kayak begitu. Ya, senang pada hal-hal seperti itu. Oke. Berikutnya. Nah, ya. Jadi bangsa Israel. Bangsa pilihan Allah. Sampai sekarang dunia masih keder. Pentakosta apa nanti? Bantuin semua tuh Israel kayak, aduh, lu kalau padahal Israel ya Israel. Tahu Israel apa? Yakub. Anak orang brengsek. Tukang tipu, tukang ngapusi. Kalau Ishak lebih oke loh. Abraham oke loh. Ya ampun, Yakub lagi. Semua diberkati. Iya, bangsa Israel diberkati. Yang lain gimana? Ya juga diberkati. Cuma nanti ya, di Israel itu kan dipanggil, sebetulnya dipanggil untuk diberkati, itu semua diberkati. Ya toh? Israel dipanggil untuk jadi terang atau jadi murid. Dia nolak. Panggilan itu Israel tolak. Dipanggil untuk diutus ujungnya. Nggak terima itu.
Jadi Israel itu dipanggil, tapi menolak. Dipanggilnya gini, kalau dipanggil untuk diampuni, semua diberikan kalau itu semuanya. Dipanggil untuk diutus. Israel itu nolak. Pakai Taurat toh, keadilan Tuhannya. Lu gimana nerima? Kalau kenapa? Oh, kamu mesti ikutin tradisi Yahudi. Kamu mesti Judaism. Loh, Tuhannya bilang aku mengasihi semua kalau kamu begitu. Yang kedua, kalau Tuhan yang miskin aku kasihi, yang ini semua. Kalau Israel, oh Yahudi spesial. Lu gimana? Itu bukan keadilan Tuhan. Itu keadilan manusia atau otak manusia nolak. Ngerti nggak? Makanya makanya di Yesaya 1 dibilang apa tuh? Kebo itu kenal tuannya. Kebo kan bodoh, dianggap bodoh toh. Ya, keledai ya mengenal rumahnya. Dan kalau yang saya tahu itu kan keledai kan bodoh. Kuda lebih pintar katanya. Gitu ya. Itu kan begitu, ya. Yang bodoh aja dua-duanya tuh mengenal tuannya dan mengenal rumahnya. Israel nggak ngerti. Jadi Israel tuh lebih bodoh dari kebo dan lebih bodoh dari keledai. Itu bangsa pilihan Allah. Kalau pakai bahasa saya sekarang, Israel lebih bodoh dari anjing gua. Anjing gua mesti kenal gua, mesti kenal rumah gua. Dan saya yakin mesti lebih bodoh, lebih apa juga lebih bodoh dari anjingnya Dewi. Anjingnya kenal nggak? Anjingnya Dewi kenal Dewi nggak? Tahu rumahnya Dewi nggak? Israel nggak tahu. Di mata Tuhan. Bodoh tuh tetap disayang ya. Cuman dia ampun bodohnya gitu loh. Kasarnya begitu. Ngerti nggak? Ya dia tuh nolak itu nggak bisa diutus. Karena kalau you nggak menerima hati Tuhan yang adil, mengasihi semua bangsa, lu mau diutus apa toh? Ngerti nggak? Kalau lu pikir lu ya spesial, Tuhan menjawab orang doa melalui kamu, orang lain doa nggak dijawab, doamu aja yang dijawab, orang lain mau diberkati, mesti bayar ke lu spesial kayak gitu, lu pikir hati Tuhan ya? Lu gimana mau diutus? Nggak apa? Tuhan bilang, ngerti nggak? Main apa pilih kasih gitu loh. Dia tahu di Taurat saya nggak boleh. Di Taurat nggak boleh pilih kasih. Dia bilang, si Paulus bilang, dia punya macam-macam. Kalau sebetulnya kalau mengandalkan kayak gini, dia stand bomnya bagus. Akta kelahirannya bagus. Tapi dia nggak pakai itu. Dan dia bangsa pilihan. Dia jago di Taurat. Kan agama itu kan cuma dua bentuk. Ngandalin darah biru, sama ngandalin otaknya pinter di sekolah teologi. Cuma dua. Cuma dua. Ngandalin apa terahnya itu apa darahnya saya keturunannya Wong Sopo gitu ya. Lagi itu saya tuh belajar pintar. Ya kan gitu. Dia pakai Paulus punya dua-duanya. Nih, dari kelahiran dia suku Israel dan apa suku Benyamin, orang Ibrani asli. Itu dari darah. Ya. Dari pendirian atau ilmu, dia karena hukum Taurat dia ilmu tuh, belajar. Dia orang Farisi belajar. Dia punya dua-duanya. Tapi dia bilang enggak percaya gituan. Makanya ini dia begini. Makanya ya, Israel atau orang tertentu atau hamba Tuhan dibilang gua spesial. Lu denger itu, pertama saya ini orang itu agamawi. You berani bilang you spesial. You ya manusia itu spesial. You udah agamawi. Gak ada yang spesial, yang spesial Tuhannya. Makanya Paulus bilang, siapa tuh Paulus? Siapa tuh Apolos? Siapa tuh Petrus? Tuh. You berani bilang saya full time. Udah. Kelihatan lu ngaku lu. Full time agamawi lu. Ngerti nggak? Nggak ada. Israel agamawi banget. Ngebom boleh angsim tuh. Apa nggak ada hati? Ajar aja. Demi agama. Gila nggak?
Ya, ciptaan baru. Tidak recycle. Ya, daur ulang itu mungkin ada benar, tapi sebetulnya itu kalau di Bible tuh, sampah itu udah nggak ada, ciptaan baru. Makanya itu ya, kayak debu. Jadi itu ciptaan baru. Kita ini kan dari debu. Kalau dibuka mati kan jadi debu toh. Kalau tadi kita lahir itu nggak ada memorinya. Makanya ya dari ciptaan baru. Itu kayak babak baru. Babak lamanya apa? Nggak ada. Jadi kayak begitu. Makanya tuh ya nanti di Joel ya. I will repay you for the years that the locusts have stolen. Kalau manusia pikirannya kan ngacunya begini. Dulu saya banyak salah, jadi saya menderita. Kayak hilang 15 tahun. Tuhan bilang gue balikin. Oh, kayak gimana caranya? Karena kamu ciptaan baru. Yang 15 tahun yang lalu kayak gak ada. Kesalahanmu dulu kayak gak ada. As if doesn't exist. I will repay you for the years loh. Kalau uang kan bisa diukur. Kamu kan merasa, aduh usia gue dulu gini-gini. Lu ciptaan baru sebagai ini. Jalan ke jalan surga. Kayak gak pernah salah tuh. Dulumu salah. Tuhan bilang apa? Salah apa? Goblok. Kayak gak ada. Gitu aja. Hapus semua. Seesif gak ada. Begitu. Gila gak? Jadi ini masanya tuh ya, makanya tuh orang ciptaan baru ya Pak ya. Ini bedanya. Ya. Kalau orang agamawi yang bodoh, yang atau kita semua bodoh lah dulu, gitu ya. Itu begini. Saya dulu salah, pengetahuan baik dan jahatnya kasih tahu. Lu dosa ya, lu gitu. Gitu, diingetin. Merasa tertuduh. Jadi lihat masa belakang saya, aduh, banyak banget salahnya gitu ya, gitu. Sekarang dia menderita, oke, kedepannya setengah mati. Karena dia pikir harus berdoa segala macam. Jadi itu ngantemnya di mana-mana. Semuanya. Kalau sama Tuhan, no. Yang pertama, Yeremia 29. Kamu tahu, kamu di ciptaan baru, punya babak baru dalam Tuhan. I know the plan that I have for you. The plan to prosper you. Ya, terus seterusnya. Kamu lihat masa depanmu baik. Pada waktu kamu lihat masa depanmu baik, sebetulnya Tuhan sudah kerjain dari sekarang. Kemudian, masa lalumu, sebetulnya yang kamu bilang buruk, enggak tuh, semuanya jadi berkat. Bukan enggak ada aja, satu yang masalahnya itu kayak enggak ada, dan seakan-akan lu udah diberkati dari masa lalu. Makanya, I will repay you the years that the locusts have stolen. Kalau manusia pikirnya, gue kena locust, gue menderita, gue rugi. Pas sama Tuhan, penderitaanmu kayak enggak ada. Gitu. Dan yang kamu alami di masa lalu, sebetulnya cuma jadi berkat ya. Ngerti gak? Yang lu pikir, kalau manusia pikirnya, aku salah iki, gitu toh. Benar nggak? Jadinya aku menderita. Sama Tuhan bilang, ini nggak ada nih. Yang kamu ada apa? Kamu lahir baru, seakan-akan nggak ada itu. Yang nggak ada, memang nggak ada. Yang kedua, yang kamu alami, semuanya lagi, ternyata Tuhan lagi bekerja untuk berkatin kamu. Hebat. Itu yang Roma 8 ayat 28. God causes all things to work together for good. Masa kamu yang buruk, kayak nggak ada. Bahkan yang kamu pikir buruk itu persiapan untuk jadi bagus. Di tangan dia. Kenapa? Tuhan bilang, enggak. Di tangan Tuhan. Semuanya balik. Kenapa? Di tangan gua. Mana aku bisa bilang, apa yang buruk? Ya nggak ada. Debu, jadi bagus. Apa? Miskin, jadi kaya. Udah gitu aja. Tuh, itu Tuhan. Makanya yuk kerjaan surga tuh ngertinya itu dalam. Dia akan ngertinya lain. You waktu hidup tuh lain. You jangan takut sama you punya masalah. Nggak ada. You bahkan nantinya semuanya kayak persiapan untuk diberkati itu. Begitu. Tadi you pikir, aduh, Tuhan bilang, enggak ada. Kayak nggak ada. Sekolahnya sama Tuhan. God, kalau bahasa Inggrisnya, God causes all things. Ya. To work together for good.
Ya, kalau bahasa Indonesianya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Seperti kalau gua translate ya, bukan turut bekerja. Allah akan buat segala sesuatu jadi baik. Dah, itu aja. Jadi burukmu itu gak ada. Yang tadinya buruk itu persiapan untuk baik. Makanya I repay you for the years of the locusts have stolen. Jadi bukan rugi, tapi seakan-akan kamu disiapin untuk terima yang bagus. Nah gitu tuh. Ngerti gak? Itu hanya Tuhan. Tapi tangan Tuhan. God is even the time will follow. Karena jadi bukan kejadian buruk tuh buruk, bukan. Di tangan Tuhan jadi bagus semua tuh. Jadi seakan-akan bagus. Kalau agamawi bilang Tuhan kasih itu, Tuhan persiapin. Enggak lah, Tuhan kasih kemiskinan segala. Enggak gitu. Cuman di tangan Tuhan, kamu miskin gara-gara dunia, gara-gara agamawi. Di tangan Tuhan yang lu bilang miskin itu, gue bikin jadi persiapan jadi kaya. Udah gitu aja. Karena Tuhan mampu, pencipta. Pencipta ya. Gitu. Ya. Jadi ini, kalau yang agamawi, dia liatin ini semua. Kalau kita nggak ada, kita salah di dalam Kristus sudah bar. Urusan ujung ke ujung beres semua. Itu lain toh. Makanya kalau saya ya, ini kayak contoh ya. Ini karena ini Bible. Kalau saya ngadepin, wah ini ada masalah nih. Gue mau di kateter gimana? Oh Tuhan di depan gue. Begitu. Memang begitu Bible-nya. Sama Musa. Mau masuk tanda perjanjian. Ya apa? Show me the glory. Jadi cuma kasih lihat belakangnya toh. Belakangnya toh. Si Yosua masuk tanda perjanjian yang di depan siapa? Tabur perjanjian. Iya toh, Tuhan sendiri toh. Kan begitu di depan. Lu ngadepin apa? Deg-degan, ditahan di depan. Udah gitu. Kamu benar loh, fisiknya begitu. Dia akan hadapi. Itu sebagai Lord of Hosts. Dia akan, kamu di belakangnya udah diberkati. Udah begitu. Terus kamu misalnya mau minta Tuhan tolong. Ingat dulu, Tuhan udah ampuni satu, kamu udah gak ada tertuduh. Ya, gak ada salah. Mau salah apa? Gak ada salah, udah gak ada. Ampun, gak ada, ampun lah. Udah semua dilupain kok. Udah gitu. Ya. Nah, habis itu, kamu tahu kamu di rumah Tuhan. Kamu di rumah Tuhan. Terus-menerus. Ngerti nggak? Karena kamu bukan anak yatim. Kamu di rumah Tuhan. Makanya disebut ya, di ayat nanti kapan itu. Kan ada ayat ya. Hamba tidak berada di rumah selamanya. Tetapi anak terus-menerus di rumah. Ya. Hamba itu ya hamba gitu yang gadis bodoh itu keluar masuk tetap dapat juga tapi keluar masuk karena kayak di padang gurun. Tapi yang namanya anak bener ya itu sebetulnya anak apa? Bukan anak yatim piatu. Anak yatim piatu tidak di rumah bapaknya. Bapak di surga. Yang tidak yatim piatu itu maksudnya berada di rumah Tuhan selamanya loh, Bible-nya bilang. Jadi yuk kalau misalnya lu ingat, lu tuh anak Tuhan di kerajaan surga, lu di rumah Tuhan selamanya. Ada masalah, udah di situ aja pikir aja kamu di situ udah tenang ya, minta nggak apa-apa. Gitu loh. Kamu di rumah Tuhan selamanya. Itu loh hebat loh. Tidak yatim piatu. Orang yatim piatu kan nggak punya bapak, kasihan toh, dan nggak punya rumah toh. Sebetulnya Tuhan bilang mereka tuh nggak yatim piatu loh. Kenapa? Ada Bapa di surga yang di bumi dan punya kerajaan surga di bumi. Siapa bilang dia yatim piatu? Yang bikin yatim piatu kan nabi palsu agamawi. Lah apa? Bapak kami di surga, datanglah kerajaanmu. Jadi kita tuh di situ. Dulunya kita yatim piatu. Kalau kamu pikir itu bisa yatim piatu. Bisa masuk rumah Tuhan, enggak kita bisa puasa gitu loh. Kalau dia udah di dalam Tuhan, di rumah Tuhan, si Dewi nggak pernah puasa untuk masuk rumah. Atau berdoa di depan, baru pintu dibukain gitu. Iya toh? Benar nggak? You selalu di rumah, otomatis. Tidak ada yatim piatu sebetulnya. Yatim piatu itu karena ajaran agamawi, sehingga orang itu melupakan, nggak ingat punya Bapa di surga, punya rumah Bapa di bumi, di ngerti nggak? Yatim piatu itu nggak ada sebetulnya. Semua orang punya Bapa di surga dan punya surganya di bumi. Yang bikin yatim piatu itu ya nabi palsu di
ngajarin aneh-aneh itu. Sehingga mau ke Tuhan mesti gitu. Mesti lu gila lu. Habis itu mau masuk rumah Tuhan mesti ya gila lu. Anak gua nggak pernah tuh begitu masuk rumah saya. Nah iya toh. Itu loh yatim piatu itu kayak begitu. Seakan-akan yatim piatu malah bukan ya. Ngerti ya? Orang rumahnya dia kok. Ya ngerti ya? Nah kamu udah punya itu kamu lain. Abis itu di dalam ya mau mental mau apa ya boleh. Tapi lu gitu loh. Jadi kalau ngadepin musuh ingat Tuhan di depan. Ngadepin dunia masalahmu sendiri kamu udah di dalam rumah. Abis itu minta sekarangmu. Gitu loh. Mau ambil ya boleh. Mau gimana gitu ya. Tangkap ya. Gak usah klaim-klaim Rieman, udah punya kamu. Klaim itu kayak belum punya, nggak mesti kerampok. Nggak usah lah. Ya. Oke, berikutnya. Nih ya, tentang kegiatan aku pengingat jemaat. Nih ya, banyak orang pikirannya ya, kegiatan, dia tuh, oh, bangga karena merasa taat agamawi. Taat apa? Ngikutin perintah bos. Bos memimpin. False humility. Saya taat. Apa digenjot? Kamu mesti ini. Didoktrin lu. Apa? Yang di atas. Aduh, spiritual authority. Apa? Yang di atas kayak lebih, ya ampun. Semuanya yang di atas sama Tuhan, udah nyambungnya langsung ke kamu. Gak ada intermediary. Intermediary itu datangnya dari mana? Apa? Sejarah gereja, dulu gereja tidak diterima kerajaan Roma. Raja Konstantin menjadi Kristen. Waktu dia terima, agama Kristen menjadi agama yang sah di Roma. Masuklah tradisi kerajaan Roma. Itu ada ini, hierarki. Tahu nggak? Jadi itu kerajaan Roma, kan kerajaan. Ada raja, ada apa tuh, ada hierarki. Itu tatanya itu yang masuk tuh ke gereja tuh. 350 berapa tuh AD. Konstantin. Waktu itu Roma masuk, itu masuk tata negara Roma ke dalam agama atau ke gereja. Nggak ada hierarki gituan. Sejak itu bagi tugas. Kan menurut agama Roma, ada yang bagian imam, ada yang bagian jemaat. Yang bagian imam, bagian tafsir. Yang jemaat bagian kasih duit. Commoners sama clergy. Yang bagian commoners, kamu dilayani, nggak usah pinter, kamu nggak usah ngerti. Oh susah loh, hermeneutika susah. Bahasanya susah. Bisa salah tafsir. Dia yang kerjain clergy, bagian imam. Kamu denger tok. Tugasmu apa? Ya kasih duit toh. Apalagi, gitu toh. Itu pembagian dua tugasnya itu dari situ. Keluar. Sampai begitu datang Martin Luther, baru dia tahu. Langsung didak oleh iman. Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tadinya, gila lu. Baca aja nggak boleh, apa aja pakai Latin, semua tafsir aja nggak ada. Itu hermeneutika itu cara mengontrol pikiran dari dulu. Tafsir. Ilmu tafsir. Via, kamu cuma nyanyi, tafsir. Susah. Gitu. Jadi orang keder dong, bener nggak? Siapa? Maria, kamu belum ke sekolah teologi, mau tafsir. Dibikin orang giniin. Itu waktu Martin Luther, reformasi, gereja Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa supaya orang bisa baca langsung. Wah. Ngerti ya? Nangkap? Nah, habis itu setelah baca langsung, nah keluar. Udah keluar dari Katolik. Ya, udah kerajaan Katolik atau kerajaan itu ikutin Roma sebetulnya dulunya. Ini Katolik dulu ya, ya. Ya. Habis itu baru keluar setelah itu ini sejarah ya. Sejarah ngaco ya. Jadi you ngerti sejarah ngaconya. Nah, keluar satu namanya John Calvin. Dia bukan Katolik loh. Ya, dari Swiss ya, atau dari mana tuh? Si itu. Ya, pokoknya si Calvin. Ya, Calvinism. Nah, Calvinism yang tulip, yang macam-macam tuh. Teologinya tuh
macam-macam. Ya, jadi orang dipilih, Tuhan yang milih, lu selamat, Tuhan yang milih. Karena manusia nggak mampu percaya, Tuhan yang milih, Tuhan yang nentuin, somehow lu selamat, somehow orang lain nggak selamat. Misteri. Nah, itu Calvin. Nah, sekarang jadi grace kalau di situ. Ya, habis itu sekali Tuhan dimilih ya nggak bisa hilang keselamatan. Itu Calvin. 1500 berapa tuh? John Dove, apa teologinya semua. Nah, habis itu datang lagi antinya. Pentakosta, tetapi namanya waktu itu Arminius. Itu cuma dua, Arminius. Arminius bilangnya, enggak, karena percaya. Keren ya, percaya. Bisa percaya. Terus, karena percaya, oh bisa kehendak bebas. Terus kenapa? Bisa hilang keselamatanmu. Kalau sekarang percaya, ya kamu selamat. Habis nggak percaya lagi, ya hilang. Gitu loh, gitu. Itu di Pentakosta. Itu dua tuh. Setelah Katolik ya, ini kan dua-duanya ini bukan udah pas Katolik ya, itu begitu. Itu keluar dua ini, ya, sampai sekarang. Ya itu agamawi itu ya gitu, macam-macam agamawi. Kemasukan Judaism itu waktu di abad pertama Masehi, kemasukan tata negara kerajaan manusia itu di abad 4 lah ya, si Konstantin ya, Raja Roma Konstantin ya. Terus kemasukan apa macam-macam ya abad 16 abad ya, ngerti? Ya udah gitu. Nah yang sekarang ini kembali Tuhan dibukain nanti untuk persiapan di hari keempat. Jadi hari pertama itu yang paling menonjol, Yesus lahir. Hari kedua adalah seperti Martin Luther, itu adalah Alkitab diterjemahkan ke segala bangsa. Hujan turun di mana-mana. Ya, itu. Itu hari kedua atau hujan. Hari ketiga Tuhan yang bekerja di mana-mana. Ya, Tuhan yang supaya kamu bisa mengecap kerajaan surga sebetulnya. Hari keempat zamannya murid Tuhan. Baru di hari setelah murid Tuhan datang baru apa tuh 3,5 masa, apa tuh namanya zaman sate ya. Tuhan baik loh, kasih murid dulu. Hari keempat. Kelima itu baru Israel bertobat. Keenam itu kerajaan 1000 tahun. Hari ketujuh selesai. Gak tahu. Dah, itu kayak gitu ya. So jangan worry lah, lu mesti hari ketiga, lu baru lu, udah begini lu, yang lain mesti belum. Hari keempat, wih kita banyak banget murid Tuhan. 1000 tahun deh, ini baru 2024 deh. Gue tanya Tuhan tuh mesti tahun berapa ya? Mesti awal deh, 2000 berapa tuh? Tapi udah kepala dua. Hari ya, oke ya, nih ya. Tuh, jadi ngikut-ngikut false humility, ya. Tentang kebenaran, jadi termasuk jemaat ngikutin lu, ngikutin bos gereja. Ya, tentang kebenaran dalam hatiku aku tidak bercacat tuh. Berusaha menjadi benar melalui usaha sendiri. Itu kan begitu tuh. Ya, lahiriah semua. Slide berikutnya. Ini agamawi najis karena gagal menguduskan diri sendiri. Mereka tampil sebagai hamba Tuhan padahal mereka adalah hamba agamawi, diutus orang, diutus sinode, diutus teologi. Full time. Disumpah lagi. Mereka mengajarkan jalan kudusan palsu, yaitu melalui jalan ketaatan dan kesetiaan diri sendiri yang pasti gagal. Gagalnya di situ. Oke, nah berikutnya. Agamawi sukanya lahiriah. Merasa punya panggilan khusus. Panggilan betul. Khususnya, orae. Semua dipanggil. Panggilan betul. Ahli dalam Taurat. So what? Nggak ngerti Tuhannya. Bangga karena taat mengikuti perintah pemimpin. False humility. Oh, taat. Berusaha menjadi benar melalui hukum Taurat. Ya, itu agamawi ya. Itu sampah-sampah. Oke. Nah, lalu berikutnya. Filipi 3:7, slide berikutnya. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan. Dulu cuan. Ya. Sekarang kuanggap rugi. Karena tuh Kristus. Agamawi dan Kristus adalah berlawanan. Yang masih terposisi pada pelayanan agamawi. Ini gue selihatin orang tuh dari sini. Kalau di tempat. Bukan di sini. Yang gila pelayanan. Lu masih agamawi lu. Kelihatan. Akan rugi. Karena kehilangan Kristus yang melayani kita. Nanti 2 minggu lagi.
Siapa yang kutus? Ya, yang gila pelayanan, yang kalau berese-rese itu berarti pelayanan beban dia. Marilah engkau yang letih lusi dan berat, datanglah padaku. Tuhan yang layani. Ya nggak usah. Betul, melalui kau. Keluargamu diberkati, yang mati hidup, yang miskin jadi kaya, yang itu iya betul. Tapi Tuhan yang kerja semua melalui kamu, bukannya kamu. Semuanya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ya, semuanya dari Dia. Through you ya, tapi bukan kamu. Kalau berasa berat-berat ngoceh-ngoceh ya, lu belum ngerti lu, ya. Karena Kristus yang melayani kita. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jadi you mau Kristus, you mau jadi murid Kristus, you mau ini yang ini. Lu mesti jangan bercanda ya. You nggak boleh dicampur sampah loh. You mesti lepasin tuh yang hermeneutika pakai diri sendiri itu loh. Semua diri sendiri ini lepas supaya aku memperoleh Kristus. Kristus itu apa? Tuhan yang bekerja. Cuma satu Mesias, yaitu Kristus tuh loh. Kalau sampah, manusia begini, manusia begitu loh. Itu nggak boleh. Itu teman-teman, siapa yang kerja? Manusia itu sampah tuh. Atau Mesias. Dari itu kan cuma satu yang kerja, Mesias. Yang diurapi untuk nolong cuma satu, Mesias. Mesias bekerja melalui muridnya. Mesias bekerja di dalam muridnya. Ngerti ya? Satu. Saya kalau pelayanan, kalau orang bilang, kamu dipanggil apa? Enggak ada. Apa? Gue dipanggil apa? Semua dipanggil. Udah urapi khusus. Hongki punya urapan. Sorry ya. Gue pakainya urapan Kristus di dalamku. Gue gak pakai urapan Hongki. Ada, tapi gak pakai itu. Loh iya dong, gue orang tua. Jadi bapak, jadi apa. Saya gak pakai itu loh Pak Yonas. Kalau saya melayani, saya pakai apa? Kristus di dalamku. Urapan Mesias di dalam Hongki. Mana ada yang menang sih? Urapan pendeta, urapan nyanyi, urapan evangelis. Mana menang sama urapan Mesias? Udah ya? Kristus di dalammu, the hope of all glory. Kalau saya melayani kepada Allah, saya nggak pernah pakai, gue nggak pernah pikir gue punya apa loh. Yang ada gue punya Mesias, Mesiasnya diurapi Tuhan sempurna. Udah, gue pakai itu aja. Toh. Ya kita semua punya loh dalam you. Ya nggak akan ada takutnya. Karena kau punya. Jadi panggilan-panggilan apa dipanggil ini evangelis lah apa segala. Ya oke, ada. Secondary dibandingin panggilan Mesias. Nangkap nggak? Dan Kristus dalammu. Nangkap ya? Kalau saya begitu. Makanya nggak ada yang pernah apa tuh nyombong-nyombongin tuh. Yohanes segala macam dia tahu aja Kristus aja dia nggak pernah gue padahal waduh nulis Alkitab nulis apa loh. Oh iya, ini lah apa? Supaya aku memperoleh Kristus tuh. Si Paulus tuh yang pintar, yang ngerti segala macam, yang nulis Alkitab segala, supaya ngandalin cuma Kristus tuh, Mesias. Kristus tuh bahasa apa? Christ itu tuh terjemahan dari Mesias. Mesias tuh Kristus tuh ya Mesias gitu. Kristos itu Yunani. Kalau bahasa Ibraninya Mesias. Ya. Jadi kalau Mesias itu terjemahan dari Ibrani. Kalau Kristus itu terjemahan dari Kristos. Sama itu. Ya, ya sampah. Yang suka ambilnya ya tidak boleh ketemu. Karena misi diri nggak boleh. Ya. Lalu berikutnya. Nah, saudara-saudara ikutlah teladanku dan perhatilah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Tuh, teladannya gini, Kristus. Nggak pakai macam-macam, nggak pakai otak, nggak pakai apa. Bukan nggak punya otak, nggak pakai otak. Nggak ngandelin otak. Nggak ngandelin sunbom. Tahu sunbom? Akte lahir. Darah biru atau darah kuning atau darah merah. Keturunan. Ya. Jadi, mengadakan hanya Kristus. Seperti yang telah kurakan yang telah dinyatakan sekarang sampai lagi banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru. Dia pakai diri sendiri.
Kalau salib Kristus, kan Kristus yang mati, Kristus yang bekerja sebagai Mesias melalui salib. You jangan pakai diri sendiri. Jadi kalau you nyanyi, you dapat ini karena Kristus berikan. Lain dong. Kamu hebat karena Kristus yang berikan. Gitu. Enak. Kalau saya dulu ngomong di mana tuh sama Pak John. Dulu tuh di tempat Blitar kan. Saya kalau pelayanan nggak bisa gagal. Orang begini tuh. Nggak bisa gue gagal. Gagal loh, nggak ada. Zero. Kenapa? Karena bukan gue yang layanin kok. Tuhan dalam gue yang layanin. Tapi juga saya mana bisa gagal. Orang saya nggak ada kontribusi. Saya cuman yang layanin Tuhan di dalamku. Bener nggak? Anda bisa gagal main gitar nggak? Ya nggak bisa ya, bukan yang main dia, bukannya lu, ya bisa kok. Tapi saya juga nggak bisa sombongin diri. Karena kenapa ya? Bukan aku kok. Gampang loh. Bisa gagal. Nah, bisa. Kenapa bukan gue yang main? Nah. Makanya orang tuh macam-macam. Makanya Petrus hanya dibasuh kakinya. Badannya udah bersih. Nggak perlu lagi. Padahal dia melayani pakai mulut. Mulutnya nggak perlu. Kenapa? Bukan mulut Kristus ya. Bukan mulut Petrus yang ngomong. Kristus yang ngomong. Bukan tangannya Petrus. Nggak perlu dibasuh. Karena tangan Kristus yang bekerja. Otaknya, kepalanya nggak perlu dibasuh. Karena pikiran Kristus yang bekerja. Bukannya pikirannya Petrus. Cuman kaki yang dibasuh. Kaki adalah kerelaan hati. Ya cuman itu saja. Yang perlu dibutuhkan Tuhan ya kamu relae. Karena gak ada paksaan ya jadi murid. Itu kalau gue bilangin dia bisa, gue gak bisa gagal. Mana bisa gagal? Mana bisa gue gagal? Oh, bukan gue yang layani. Saya cuma Tuhan butuh kerelaan hati. Tanganku, bukan tangan gue yang layani. Otakku, bukan otak gue. Otak Kristus. Mulut, bukan mulutku. Mulut Kristus. Mana bisa gagal? Hebat ya. Tapi juga gak bisa sombong. Gak bisa klaim. Kenapa? Bukan peres hatiku. Enak ya? Hidup santai tak? Nah, iya itulah. Ya, hidup sebagai seteru. Nah, kalau seteru dia pergi mami semua dia semua. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini gawat loh. Kalau you ngerti di Alkitab kalau pakai kata binasa tuh neraka. Itu artinya. Hah? Iya. Jangan main-main loh. Binasa tuh bukan loh, benar loh. Kalau dibilang tidur tuh nggak apa-apa. Binasa tuh, binasa tuh mati nggak bangun-bangun gitu loh kasarnya tuh. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah ayat mereka. Tuh, perut toh, kaya toh, makan duit toh, penyamun toh, pencuri toh. Semuanya bisa nipu jemaat toh. Jemaat udah miskin atau udah kaya disuruh bayar semua. Ya, lu jago ya. Nanti lu binasa. Jangan main. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Wah, dihormati. Ya. Nanti bikin malu-malu sendiri. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Udah. Kaya, gede, hebat. Binasa. Ya udah, mau apa lagi? Oke, lalu berikutnya. Pada hari terakhir, banyak orang. Itu yang tadi dibilang. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi orang tadi mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Ya, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan melakukan mujizat demi namamu juga? Ini untuk keselamatan loh. Berarti dia juga tahu Yesus yang menyelamatkan. Dan orang ini bernubuat demi namamu. Suka berilmu ramal nubuat. Suka berantem sama setan. Ya. Dan banyak mujizat demi namamu. Saya doain mujizat. Mujizat kebanyakan buat orang lain sih. Kebanyakan begitu tuh mendekati orang lain. Jadi dia tuh ya ini teologinya tuh suka bernubuat atau ilmu ramal, mengusir setan, ya, berantem gitu-gitu, perang di udara. Terus mujizat demi namamu. Memberkati orang lain pakai nama Tuhan, mujizat atau miracle. Ya.
Dan dia bilang, mestinya gue selamat dong. Berarti dia tahu Yesus juru selamat. Dia tahu Tuhan Yesus Tuhan. Dan tahu Yesus juru selamat. Cuman jebulnya masuk neraka ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Ya, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena Yesus ini begini sebagai Mesias. Pakai pikirannya Kristus nggak? Nggak. Kristus itu begini, nanti di Wahyu, saya kalau dulu Wahyu saya akan tahu. Kristus gimana sih? Siapa yang selamat sama yang bukan kayak Alvin? Enggak. Kristus gimana? Baca di kitab kehidupan. Namanya ada apa enggak? C, ada, selamat, dah gitu. Dia langsung, oh C ada, oh saya sebagai Mesias, saya diutus untuk menyelamatkanmu. Aku kenal kamu. Karena kamu ada di kitab kehidupan. Begitu. Kitab kehidupan siapa yang tulis? Bapak. Gimana? Menerima hati Tuhan atau menerima Kristus? Tulis sama Bapak. Kristus cuma baca. Makanya dia bilang, gak kenal kamu. Kenapa? Nggak ada di kitab. Nah kenapa? Ini orang ini bilang, kalau di agamawi, Pan sudah mengaku itu Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat. Tuh, teksnya udah bener. Nggak di Alkitab ya. Di Alkitab, definisi selamat, Kristus sebagai Mesias, kenal via, kamu selamat. Kalau nggak kenal, nggak selamat. Loh, tapi cara teologi ya, S3 udah diajarin mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Ya lu sana aja lu ngomong. Ke sekolah lu. Mana ya? Karena nanti orang ini kan ngaku ngerti Yesus Tuhan, ngerti Yesus Juru Selamat. Tapi pikirannya, udah begitu, gue udah banyak bekerja, karena itu saya layak diselamatin. Dia tahu loh, keselamatan dari Yesus. Tapi apa dia tahu? Apa di pikiran dia? Bukan tahu. Di pikiran dia, gue udah bayar harga untuk keselamatan dari Yesus. Jadi dia itu sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sudah mengaku Yesus sebagai pemberi keselamatan. Dan berasanya udah bayar harga untuk keselamatan tadi. Layak. Kan udah bayar harga. Itu. Bukankah kami? Satu, udah prestasi lu buat. Udah prestasi ngusir setan. Demi nama Yesus semua loh. Dan banyak mujizat juga loh. Udah panggil Yesus Tuhan. Ngarepin Yesus selamatin. Kalau secara teologi udah selamat. Kalau secara Bible, dan gue kutipnya Bible, nggak selamat. Bayar harga lu bayar harga lu berani lu bayar harga, pikir bayar harga. Tuhannya bilang, terus terang ya. Aku nggak pernah kenal kamu. Hah? Emang lu bayar gitu lu bisa kenal gue? Lu kira lu di negara mana ya? Lu nyogok bisa kenal gue? Hah? Aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu bukan hilang keselamatan, kamu nggak pernah selamat. Tuh, si lu bayar harga. Gua kasih tahu lu, ngeri gak? Gue pakainya bukan apa. Kalau gue kan, keluarga gue kan, ya gue udah kasih. Lu hati-hati, lu keluarga lu banyak yang deket kayak beginian. Gue bilangin lu jangan mikir lu, anak lu begini, apa karir, apa semua kita keselamatan lu, gue bilangin lu. Jangan, don't be too sure. Gue bilangin lu, ini Bible yang ngomong. Lu kira dia ngapa nggak kenal Yesus? Kami, pakainya kata kami, satu gerombolan, manggil Yesus Tuhan, mengerti Yesus yang menyelamatkan, dan pikirnya udah bayar harga melalui 3 perbuatan, bernubuat, mengusir setan, dan mujizat. Demi namamu, bukan nama pribadi lo. Demi nama Yesus. Tuhan bilang, ini Alkitab lo ya. Gue sih bacanya padanya, gak pakai otak. Otaknya cuma baca padanya, sederhana. Karena udah tahu hati Tuhan ini. Dia bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Gak selamat lu, nyala daripadaku. Kamu sekalian, satu paket pembuat kejahatan. Kenapa? Ya gak pernah diampuni dosanya. Idolatry terhadap perbuatan baiknya. Ini yang gue bilangin ya.
Gimana ya? Makanya itu panggilan Tuhan tuh ya. Kalau lu ngerti hati Tuhan ya di Alkitab ya. Yang paling kenceng Tuhan tuh gitu. Jangan kena lu masa kesukaran besar. Sehingga lu menderita di bumi terus masuk neraka. Kalau menderita di bumi selamat masih oke. Masuk neraka udah menderita. Jangan sampai itu kalau hati Tuhan tuh ya. Kalau lu baca di Wahyu di mana. Kerajaan surga datang. Itu untuk menyelamatin ini. Padahal itu kayak ini lu, nih murid Tuhan, nih Kristus datang, nih kerajaan surga itu kayak bakteranya gitu loh. Macam-macam. Untuk supaya mengurangi. Tuhan sampai tahan, tau gak? Itu. Masa kesukaran besar. Tahan sama Tuhan. Dia kayak hakim itu dipending gitu. Sebelum Kristus beres, gak bisa. Sebelum murid Tuhan, gak bisa. Habis itu masa penderitanya dicepetin sama Tuhan. Kenapa? Kalau nggak mampus semua tuh yang di gereja. Menderitanya habis-habisan. Masanya menderitanya masa selamat juga, tapi banyak. For the sake of the elect, itu bahasa Inggrisnya. Karena udah terima Tuhan. Masa kesukaran besar yang naboknya. Berapa kali? 11 kali. 7 kali 2. 7 kali, hukum Taurat 7 kali ya. Berat 7 kali. Pak, pok 7 kali. Makanya panjang. Pak, pok 7 kali. Itu hukum. Konsekuensi 7 kali. Tapi indahnya Bible. Yang ketujuh adalah sangkakala ketujuh berbunyi. Konsekuensi yang terakhir. Karena di dosa penderitaan nabokin adalah kau mengenal Kristus. Itu juga konsekuensi. Nomor 2 terakhir. Jadi yang 13 yang berat. Yang ke-14 sangkakala 7. Hebatnya Bible. Konsekuensi dari dosa Tuhan datang. Banget. Hebatnya Bible. Yang 13, yang kalau penghukuman 7 kali, 6 kali konsekuensi. Yang ke-7 konsekuensi. Tuhan datang. Sangkakala ke-7. Tuh, kasih Tuhan tuh, dalamnya Bible. Konsekuensi dari dosamu, Tuhan datang. Tapi ya. Oke, yuk kita tutup. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapak, dalam namamu kami berdoa. Amin.